Makanya kalau sakit kepala, jangan buru-buru cari obat sakit kepala. Renungkan. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit karena adanya dosa. Ketika sakit kepala, istighfar. Karena dosa penyebabnya. Jangankan sakit kepala, dalam hadis disebutnya, tertusuk duri saja, sakitnya tertusuk duri gara-gara dosa. Apalagi sakit kepala, asam lambung, sakit jantung, sakit diabetes, sakit stroke. Ya udah pasti penyebabnya adalah dosa. Nggak peduli perantaranya, lewat kecelakaan jadi patah tulang, lewat kejedot akhirnya jadi gagar otak, lewat jalan ketimpan durian akhirnya jadi mati. Apapun perantaranya, penyebabnya adalah dosa. Apapun perantaranya. Enggak kok, saya sakit bukan gara-gara dosa, saya sakit gara-gara kepleset di kamar mandi. Tetap itu hanya wasilah jalan menuju sakitnya. Namun yang pada intinya rasa sakit itu penyebabnya adalah dosa. Mau ngeyel sama Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah, kenapa engkau bersabda tidaklah Allah titipkan penyakit melainkan Allah gugurkan dosa? Ngeyel we sama Rasulullah kalau bisa mah. Kalau masih ada orang yang ngeyel, nggak percaya sakitnya gara-gara dosa, sok ngeyel sama Rasulullah. Kan dapat petunjuk ini dari mana? Sabda Rasulullah, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Makanya kita sadar penyebabnya sakit karena dosa. Gerbangnya dosa karena sifat, perilaku, perbuatan. Jadi gerbangnya dosa, sifat, perilaku, perbuatan. Bukan sakit gara-gara makanan, nggak masuk. Sakit gara-gara apa lagi? Gara-gara gula, gara-gara nasi, nggak masuk. Sakit gara-gara disantet, disihir guna-guna, nggak masuk. Penyebabnya sakit ya dosa. Nah, perantara sakitnya baru banyak di situ. Baru banyak. Ya. Apalagi lagi sakit musiman. Contoh, lagi musim sakit mata, orang sakit mata. Iya nih saya ketularan dia jadi sakit mata. Gitu. Tetap penyebabnya dosa. Yang mengizinkan sakit siapa? Allah. Yang mengizinkan rasa sakit itu masuk siapa? Penyakit itu datang siapa? Allah. Kalau Allah nggak ngizinin, ya nggak bakalan sakit. Kenapa Allah ngizinin? Karena ada 3 perkara. Sebagai ujian, sebagai teguran, atau sebagai musibah. Ketika ibadah kita lagi baik, hablum minanas, hablum minallahnya baik, semuanya baik, dikasih sakit meskipun ketularan, nah itu karena lagi diuji. Nah, namun ketika ibadah kita baik, kemudian sholat, zikir, puasa, sodakoh, baca Al-Quran, baik semuanya. Ada satu hal, mungkin lupa ngomongin tetangga. Dikasih sakit, habis ngomongin tetangga, itu namanya teguran. Ada lagi, sholatnya boro-boro, sekali sholat buru-buru, sholatnya belontang-belanteng, zikir jarang, puasa nggak pernah, sodakoh apalagi, sama tetangga banyak masalah, dikasih sakit, azab. Meskipun hanya ketularan belek misal, ketularan batuk, ketularan flu, ketika kondisinya lagi jauh dari Allah, bahkan ingkar kepada Allah, azab namanya. Jadi pikiran azab itu jangan berpikir bumi digoncangkan, lautan ditumpahkan, api disemburkan. Bukan hanya itu. Ya. Penyakit itu 3 perkara, ujian, teguran, azab. Hanya 3 saja. Ya, hanya 3 saja, ujian, teguran, azab. Meskipun perantaranya lewat jatuh dari kendaraan, sama. Jatuhnya itu bentuknya ujian, teguran, atau azab. Misal lewat perantaranya santet sihir guna-guna, sama. Jika Allah tidak mengizinkan santet sihir itu masuk, ya nggak bakalan masuk atau udah. Kenapa diizinkan masuk? Ya karena ada 3 perkara. Untuk ujian, untuk teguran, atau untuk mengazab. Nah itu semua tergantung diri kitanya. Hubungan kita dengan Allah sedang gimana, hubungan kita dengan makhluk sedang gimana. Nah itu kuncinya. Oke? Jadi kalau sakit jangan berpikir nyalahin mulu orang lain. Sakit itu bukan gara-gara kesalahan orang lain. Sakit itu gara-gara diri kita sendiri. Gak mungkin ada asap tanpa adanya api. Gak mungkin. Adanya asap karena adanya api. Tuh. Kalau kita hanya sibuk ngusir asapnya, apinya masih ada, yaitu hanya kebodohan. Kalau kita hanya sibuk cari obatnya, penyebabnya nggak diperbaiki, yaitu kebodohan.
Sakit ini sibuk beli obat ini, beli obat itu, ikhtiar ke sana, ikhtiar ke sini, minum herbal ini, minum herbal itu, terapi ini, terapi itu. Namun penyebabnya nggak diperbaiki, itu kebodohan namanya. Ibarat kata, tubuh kita seperti rumah. Di dalam rumah ada segumpal daging, dibiarkan lama-kelamaan jadi bangkai dagingnya. Ketika daging itu sudah jadi bangkai, banyak lalat berdatangan. Ketika ada lalat berdatangan, kita hanya ngusir lalatnya, bangkainya masih ada, yaitu kebodohan. Ngusir lalat dari rumah, bangkainya di dalam rumah masih ada. Itu bodoh namanya. Apalagi minta tolong ke orang lain, suruh dipagerin rumahnya. Jendelanya ditutup pakai raja. Pintunya ditutup pakai raja, dipagerin katanya. Serapet apapun pagar, lalat tetap bisa masuk. Pasti selalu ada celah. Misal datang lagi ke tukang yang lebih sakti lagi. Rumah kita dilapisin 7 beton. Lalat gak bisa masuk. Ingat. Ketika lalatnya nggak bisa masuk, muncul penyakit baru, yaitu belatung. Lebih menjijikan lagi. Berarti apa? Kalau kita hanya sibuk mengusir penyakitnya, sedangkan penyebabnya nggak diperbaiki, itu kebodohan. Sama kayak orang punya rumah, atapnya rusak, ketika hujan jadi bocor. Ketika bocor hanya sibuk cari ember, cari baskom, bocor lagi, ember lagi, baskom lagi. Mau sampai tahun berapa kayak gitu terus? Maka langkah utamanya perbaiki atapnya yang rusak tanpa sibuk ember dan baskom, sembuh bocornya. Begitupun penyakit, penyebabnya adalah dosa. Perbaiki, mohon ampun kepadanya, buktikan dengan keistiqomahan karena perubahan pasti mendapatkan kesembuhan darinya. Pasti teman-teman. Kalau hanya sibuk cari obat, nggak ada satupun obat yang dikasih jaminan sembuh. Emang ada minum obat ini dijamin sembuh? Kecuali jaminan itu datangnya dari Allah dan Rasulullah. Ada satu obat dapat jaminan sembuh, yaitu madu. Itu dapat jaminan sembuh. Namun giliran dikasih tahu tentang madu, apakah percaya? Enggak kan? Yang ngasih jaminan sembuh itu dari Allah dan Rasulullah, Anda nggak percaya. Giliran ada iklan di TikTok, wah, ini bisa menyembuhkan semua penyakit, dibeli. Giliran ada sesuatu yang dapat jaminan dari Allah dan Rasulullah, nggak digubris. Giliran ada yang nawarin, misal contoh, minyak ruqyah, obat semua penyakit, garam ruqyah, obat semua penyakit, yang kayak begituan dibeli. Giliran dapat petunjuk dari Allah dan Rasulullah, nggak digubris. Dah, apa kabar keimanannya kalau kayak gitu atau udah? Tuh teman-teman, nggak ada sesuatu pun yang bisa ngasih jaminan sembuh kecuali Allah. Karena sembuh itu milik Allah, obat milik Allah, pertolongan milik Allah. Allah maha segala-galanya. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu. Kenapa yang dekat maha segala-galanya nggak didatengin? Yang nggak ngasih jaminan sembuh, beli obat ke sana kemari didatengin. Obatnya mahal, diupayakan. Bahkan ikhtiarnya jauh keluar kota, dijabanin. Yang dekat nggak didatengin, yang jauh dijabanin. Kira-kira waras nggak orang seperti itu? Kira-kira waras nggak kalau kita seperti itu? Yuk coba renungkan. Allah berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tidak ada selain Allah. Tidak ada apapun yang bisa menyembuhkan selain Allah. Ya. Sadar nggak yang bisa nyembuhin penyakit kita itu Allah? Banyak di antara kita nggak sadar. Kebanyakan di antara kita pengen sembuh, cari tuh orang viral yang tangannya bisa seakan-akan sakti nyembuhin penyakit. Cari orang viral yang masuk televisi yang seakan-akan bikin kesurupan. Yang kayak begituan dicari. Padahal yang ngasih jaminan sembuh Allah, kenapa nggak didatengin? Kenapa nggak dideketin? Kenapa? Asal denger. Apalagi yang lucu lagi, jimat milenial. Jimat milenial tahu nggak teman-teman? Batu ini harganya sampai jutaan. Sampai 4 juta, 5 juta. Kalung ini bisa mengalirkan energi, menyembuhkan semua penyakit. Ada yang pernah beli kayak gitu? Ini jimat milenial. Meyakini sesuatu melebihi yakinnya kepada Allah. Jimat milenial ini namanya. Sehingga Pak, jimat zaman sekarang dianggapnya udah bukan jimat. Diiklankan, batu ini bisa menyembuhkan semua penyakit. Percaya. Harganya mahal, dibeli. Lah kemusyrikan itu guys. Meskipun di kalungnya, di liontinnya ada lafaz Allah. Dah. Tuh, ada yang pernah beli kayak gitu? Istighfar teman-teman. Taubat.
Tobat segera. Nah, sembuh milik Allah, pertolongan milik Allah. Maka mendekatlah kepada Allah. Akui kesalahan kita, akui dosa-dosa kita, mintalah petunjuk darinya, jalan keluar darinya, jalan sembuh darinya, sembuh yang diridhoinya, sembuh yang mendapatkan rahmat darinya. Andaikan Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi bisa jadi obat. Andaikan Allah menghendaki sembuh, seteguk air bisa jadi obat. Ya, bisa jadi obat. Ingat, andaikan sembuhnya harus lewat perantara obat, mudah bagi Allah membimbing langkah kaki kita untuk berjumpa dengan obat yang terbaik. Andaikan sembuhnya kita harus lewat perantara dokter, perantara rumah sakit, mudah bagi Allah membimbing langkah kaki kita untuk berjumpa dengan dokter dan rumah sakit terbaik. Andaikan lewat Pak Ustadz, Pak Kiai, lewat herbal, lewat tabib, lewat terapi, mudah bagi Allah membimbing langkah kaki kita untuk berjumpa dengan yang terbaik. Mudah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya ayo munculkan dulu kesadaran. Sadarnya apa? Bahwa hanya Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Jika Allah menghendaki sembuh, tidak ada yang mustahil. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya agar Allah menghendaki diri kita sembuh? Itu. Kira-kira ada nggak jalan selain daripada ketaatan? Kira-kira ada nggak jalan selain daripada ketakwaan? Ada nggak? Mendekat kepada Allah dengan jalan selain ketaatan dan ketakwaan memang ada. Makanya kadang suka prihatin. Ada orang sakit nggak sembuh-sembuh, ibadahnya awur-awuran, sifatnya masih emosional, masih sombong, itu kadang kasihan. Ya Allah, udah merugi hidupnya dikasih sakit, ditambah lagi wataknya seperti itu, bangkrut hidupnya. Dunianya aja udah disiksa seperti itu, apalagi di akhiratnya. Prihatin kadang dengan orang-orang yang seperti itu. Udah masalah lagi banyak, bukannya mendekat, bukannya ibadah. Apa jawabannya? Mungkin kalau saya hutangnya lunas, mungkin kalau saya penyakitnya sembuh, ibadah saya makin enak. Telat cuy, telat. Di Al-Quran udah disebutin, udah dicontohkan. Ya, sebagaimana Bani Israel, udah dicontohkan. Jadi kalau kita, gini, gambarannya gini. Yang lagi butuh saja, gak mau mendekat sama Allah, gimana kalau lagi gak butuh? Lagi butuh sehat saja, nggak mau mendekat kepada Allah, gimana kalau lagi sehat? Lagi butuh diberikan kemudahan hidup saja, nggak mau mendekat sama Allah, gimana kalau lagi nggak butuh? Tuh teman-teman. Makanya ini apa ya? Sesuatu yang sangat-sangat membodohkan gitu. Jika ada orang berpikir mungkin kalau badan saya sehat, mungkin ibadah saya jadi semakin semangat. Mungkin ibadah saya jadi makin khusyuk. Ada nggak yang kayak gitu? Mungkin kalau hutang saya lunas, ibadah saya jadi enak. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Nanti kalau urusan saya semua udah beres, saya akan ibadah. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Telat cuy. Di Al-Quran udah disebutin. Apa kata Allah? Nggak bakalan. Nggak bakalan. Waktu sakit mungkin kalau saya sehat, ibadah saya makin enak. Kata Allah, nggak bakalan kamu jadi ibadah, nggak bakalan. Kenapa? Lagi butuh Allah saja, engkau nggak sungguh-sungguh. Apalagi kalau lagi nggak butuh. Itu teman-teman. Bahasanya seperti itu. Lagi butuh Allah saja, engkau nggak sungguh-sungguh. Apalagi kalau lagi nggak butuh. Mau kayak gitu lagi? Mau berkata-kata kayak gitu lagi? Mau kayak gitu lagi nggak? Ada nggak yang punya kepikiran itu? Coba kalau hutang saya lunas, mungkin hidup saya nyaman, ibadah saya enak. Ada yang pernah kayak gitu? Apa kata Allah? Gak bakalan. Lagi butuh hutang lunas aja kamu gak mau sungguh-sungguh mendekat kepada aku. Apalagi giliran kamu gak punya hutang. Emang kamu bakalan ingat sama aku? Digituin sama Allah. Ya, jadi jangan kebalik teman-teman. Yang lagi hutangnya gak lunas-lunas, yang hutangnya lagi gak lunas-lunas, punya pikiran coba hutangnya lunas, mungkin ibadah saya enak. Justru dibalik. Enakan dulu ibadahnya, akan berdampak lunas hutangnya. Tuh, maksimalkan dulu ibadahnya, bisa berdampak sembuh penyakitnya. Itu guys, ya seperti itu. Ya, jadi jangan kebalik, jangan kebalik. Coba kalau saya sembuh kakinya, mungkin ibadah saya enak. Kebalik cuy, yuk belajar enakin dulu ibadahnya.
maksimalkan belajar khusyuk dulu ibadahnya. Tuh, pasti akan berdampak sembuh penyakitnya. Amin, amin. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kebalik, udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu di Al-Quran, telat, gak bakalan kamu akan seperti itu. Digituin. Sedangkan kita kan banyak kayak gitu. Wah, coba kalau masalah saya udah beres semuanya, mungkin saya enak ibadahnya. Pernah kayak gitu kan? Pernah, saya juga pernah dulu. Mungkin kalau urusan saya udah beres, enak kali ya ibadah gitu. Pernah. Namun begitu buka Al-Quran, kata Allah, gak bakalan katanya. Gak bakalan. Nanti giliran masalah beres, gak bakalan kamu nyenyak ibadahnya. Gak bakalan kamu enak ibadahnya. Yang lagi butuh aja kamu awur-awuran, gimana kalau lagi gak butuh? Digituin teman-teman. Digituin. Makanya ayo, ketika lagi sulit, tambah ibadahnya. Ketika sakit gak sembuh-sembuh, tambah ibadahnya. Yuk, maksimalkan. Justru malah di saat lagi sulit, malah menjauh dari Allah. Ya, akan bertambah kesulitannya. Ya, bismillah ya teman-teman ya. Sedikit demi sedikit kita lakukan perubahan-perubahan. Sedikit demi sedikit kita lakukan kebaikan-kebaikan. Oke? Iya, makanya gitu. Lagi sakit tuh tingkatkan ibadahnya. Tingkatkan, ibadahnya tingkatkan. Yakinlah semua penyakit itu penyebabnya adalah dosa. Saya juga akui, sekarang saya lagi batuk. Saya yakin penyebabnya adalah dosa. Batuk itu wilayah dada. Batuk itu wilayah leher. Dosa kepada siapa? Dosa kepada orang tua saya, dosa kepada anak saya. Saya akui itu. Makanya saya minta maaf sama orang tua. Saya juga minta maaf kepada anak. Karena kadang nggak dipungkiri. Namanya orang tua dulu, mungkin ketika anak lagi aktif, kadang kita nggak sabar dalam menemaninya. Itu bisa jadi penyebabnya. Ingat, dosa itu balasannya tidak to the point. Terkadang dosa yang kita lakukan hari ini belum tentu berbalas hari ini. Boleh jadi 5 tahun, boleh jadi 10 tahun ke depan. Itu akan seperti itu teman-teman. Jadi nggak to the point, nggak kontan bahasanya, nggak kontan. Ada juga yang dosa balasannya kontan, ada. Ada yang balasannya inden. Dosanya sekarang, nanti dapat balasannya bulan depan. Ada yang inden. Gitu ya teman-teman ya. Bismillah. Makanya hayu sedikit demi sedikit lakukan perubahan. Sedikit demi sedikit lakukan kebaikan. Yakinlah. Tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Berarti adanya sakit, Allah sedang menggugurkan dosa kita. Berarti sebabnya sakit, gerbangnya sakit karena adanya dosa. Sok, penyakit apa yang penyebabnya bukan gara-gara dosa? Ada nggak? Penyakit apa yang penyebabnya bukan gara-gara dosa? Termasuk ketombe loh teman-teman. Rambut rontok loh. Rambut rontok kan penyakit yang disepelekan. Panu, penyakit yang disepelekan. Penyebabnya dosa. Kutil, penyakit-penyakit yang disepelekan. Kutu rambut, itu juga dosa penyebabnya. Ingat. Rambut rontok, ketombe, kutu rambut, itu masuk di wilayah rambut. Wilayah rambut penyakitnya bukan hanya perkara itu. Ada sakit kepala, ada migrain, ada vertigo, ada kanker otak, ada tumor otak, ada gangguan saraf. Wilayah rambut itu disebutnya wilayah Nabi Daud. Lihat dalam Al-Quran kisah Nabi Daud. Apa yang dihadapi kisah Nabi Daud oleh Nabi Daud? Kaum seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Daud? Kaum yang keras kepala, kaum yang besar kepala. Sok, orang kalau masih memiliki sifat keras kepala, masih memiliki sifat besar kepala, pasti akan muncul penyakit-penyakit di wilayah kepalanya, di wilayah rambutnya. Sok, orang yang memiliki penyakit, orang yang memiliki sifat keras kepala dan besar kepala, pasti akan muncul penyakit di wilayah kepalanya. Ya, entah rambut rontok, entah kutu rambut, entah ketombe, entah migrain, vertigo, sakit kepala, entah saraf otak, entah kanker otak, entah tumor otak, pasti berawal dari situ. Pasti. Lalu bagaimana jalan sembuhnya? Bersujud. Sujud kepada Allah. Sujud itu apa? Lepaskan sifat keras kepala kita. Lepaskan keegoisan kita. Lepaskan kesombongan kita. Lepaskan. Hanya Allah yang maha tinggi.
Hanya Allah yang layak untuk sombong. Makanya dengan kekuatan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Qalbu kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Qalbu adalah jantung. Jantung memompa darah. Darah yang terpompa dengan kekuatan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi akan mengalirkan darah ke saraf-saraf otak. Segala penyakit yang ada di wilayah rambut, segala penyakit yang ada di wilayah kepala bisa jadi wasilah jalan sembuh. Tuh teman-teman. Semua penyakit yang ada di wilayah kepala, sujud yang sebenar-benarnya. Sujud yang sebenar-benarnya. Itu seperti itu ya. Kalau leukemia itu kenapa? Leukemia berkaitan dengan darah. Darah berkaitan dengan sifat. Sifat berkaitan dengan ruh. Orang ketika ruhnya dicabut, darahnya hilang. Namun darah yang hilang belum tentu bersih. Lain halnya orang yang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, ruhnya dicabut, darahnya hilang. Hilangnya darah, bersih juga. Sehingga apa? Jasadnya wangi, jasadnya utuh ketika dimakamkan. Lain halnya orang-orang seperti kita, para pendosa, yang kadang sifatnya baik, kadang sifatnya buruk, kadang perilakunya baik, kadang perilakunya buruk. Sama. Ketika ruhnya dicabut, darahnya hilang. Belum tentu bersih. Belum tentu bersih. Ketika nggak bersih, akan ada darah sisa. Ketika dimakamkan, darah sisa inilah bakat-bakat belatung. Darah sisa inilah bakat-bakat belatung. Tuh teman-teman. Ya. Jadi semua penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat. Jika penyakit itu ada semenjak kita lahir, ingat, bayi baru lahir disebut suci. Kenapa ada bayi baru lahir sudah didiagnosa penyakit? Sedangkan penyakit datangnya sebagai ujian, teguran, azab, atau musibah. Berarti sebetulnya yang lagi diuji siapa? Anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya.